Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idun karim ahallallahu lakum fit ta'am wa harrama 'alaikum fis siyam fa huwa yaumu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dzim fasabbihu rabbakum fi wa 'azzimu wa tubu ilallahi astaghfiru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hari raya Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di hari yang mulia ini, yaitu hari yang Allah halalkan untuk kita makan dan Allah haramkan untuk kita berpuasa di hari ini. Pada hari ini adalah hari kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Idul Fitri dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tujuan disyariatkannya ibadah puasa untuk kita, yakni la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja di pagi hari ini yang cerah ini kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Karena hanya dengan takwa
kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin mulia derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan juga dengan takwa Allah janjikan surga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Wasari'u, dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, wa jannatin, dan ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan menuju surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga tersebut adalah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan menuju surga, yang telah mana kita selama 1 bulan penuh menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan berlomba-lomba menuju surga Allah di bulan Ramadan yang telah lewat, yang di bulan Ramadan tersebut penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ampunan Allah, dan penuh dengan pembebasan dari api neraka, yakni kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah di pagi hari ini kita sudah termasuk benar-benar orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesuai tujuan disyariatkannya ibadah puasa bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita kenali indikator-indikator, ciri-ciri, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Apakah ciri-ciri, sifat-sifat tersebut ada pada diri kita atau tidak? Indikator-indikator tersebut adalah yang Allah sebutkan dilanjutan ayat, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan harta mereka, fis sarra'i, dalam keadaan longgar, wad dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Jadi indikator pertama adalah ketika orang itu sudah bertakwa, maka dia itu akan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dia itu dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Ketika dia longgar, dia tetap dermawan dan tetap berlomba-lomba menafkahkan hartanya jalan Allah. Begitu pula ketika dalam keadaan sempit, itu diantara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarah padahal dia mampu untuk marah. Itu diantara cirinya. Apakah itu ada pada diri kita atau tidak? Wal 'afina 'anil nas, kemudian orang-orang yang memaafkan orang lain. Sebagaimana momentum pada hari raya ini, marilah kita saling memaafkan di antara kita meskipun tidak dimintai maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yakni Allah mencintai orang yang mempunyai sifat-sifat orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam ayat di atas adalah orang-orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang lainnya di dalam ayat Al-Qur'an yang lain. Di antaranya adalah cirinya adalah sebagai wali-wali Allah yang sifatnya tidak ada rasa khawatir dan tidak pula ada rasa bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah
itulah khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, kepada mereka, atas mereka, walahum yazanun, dan mereka tidak bersedih hati, alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, mereka beriman, wakanu, dan adalah mereka yattaquna, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sejatinya adalah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu tidak ada rasa takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bersedih hati, yakni tidak bersedih hati dari sesuatu takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, karena dia yakin bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan pada dirinya itu adalah yang terbaik untuknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, adalah dia tidak takut, yakni tidak takut neraka ketika menjelang meninggal, menjelang wafat. Dia ditampakkan oleh Allah tempat tinggalnya di surga, sehingga dia tidak takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelum menjelang meninggal, wali-wali Allah itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sudah meninggal, ketika akan meninggal, maka Allah tampakkan surga di depan matanya, Allah tampakkan tempat tinggalnya di surga, sehingga dia tidak takut lagi kepada neraka karena dia sudah ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga. Itu makna yang kedua. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati, yakni maksudnya tidak bersedih hati karena Allah menyampaikan lewat malaikat kepada orang tersebut yang akan meninggal bahwasanya keluarganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mau meninggal tidak memikirkan keluarganya kembali, dia hanya memikirkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini termasuk wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah digembleng selama 1 bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hari raya Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi kekasih-kekasih wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surga yang luasnya luas langit dan bumi. Oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, sehingga kita selepas Ramadan benar-benar menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi mulia, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Idul Fitri ini adalah hari berbuka besar untuk kita yang menjalani puasa wajib di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, yakni kebahagiaan ketika berbuka yang dimaksud ada 2, yaitu berbuka ketika matahari terbenam, yakni waktu maghrib, dan berbuka ketika hari raya Idul Fitri sebagaimana yang diisyaratkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, berpuasalah kalian karena melihat tanggal 1 Ramadan, wa aftiru biruyati, dan berbukalah kalian ketika melihat tanggal 1 Syawal. Berbuka yang dimaksud adalah berhari raya Idul Fitri. Jadi berbuka ada 2, yakni berbuka setiap hari. Kemarin itu kita berbahagia berbuka menjelang waktu maghrib, dan bahagia yang sekarang yakni berbuka besar, yakni berbuka dengan berhari raya Idul Fitri. Yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika kita meninggal dunia
dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Karena dengan berpuasa di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan surga, dan bahkan sebelum meninggal sudah ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga, sehingga dia senang berjumpa dengan Allah dan Allah juga senang berjumpa dengan dia. Itulah dua kebahagiaan yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah hari Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita renungkan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tentang hari raya. Beliau mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'ahud tazid. Laisal id liman tajammala bilibas warruqub, innamal id liman ghufirat lahud dzunub. Hari raya Id tidaklah diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Hari raya Id secara hakikat hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang semakin bertambah ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setelah bulan Ramadan ini kita lebih taat lagi kepada Allah dibanding bulan sebelum bulan Ramadan. Hari raya Id tidaklah diperuntukkan bagi orang yang hanya berbagus-bagusan di dalam berpakaian dan berkendaraan. Hanyalah hari raya Id itu diperuntukkan bagi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang tidak bertambah ketakwaannya kepada Allah dan orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan, pada hakikatnya dia tidak berhari raya Idul Fitri. Pada hakikatnya dia tidak berhari raya Idul Fitri. Justru menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, dia termasuk orang-orang yang berduka karena dia tidak semakin taat dan bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di terakhir khutbah kami berpesan sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Pesan ini penting yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya diperhatikan oleh para wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarun nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian walau min huliyikunna, walaupun dengan perhiasan kalian." Yakni ketika kalian para wanita tidak mempunyai harta untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan harta kalian, dengan perhiasan kalian. Itu saking daruratnya keadaan wanita. Wa aktsirnal istighfar, dan berbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kunna aktsaru ahlin nar, karena sesungguhnya kalian, kata Rasulullah SAW, adalah banyak dari penghuni neraka. Faqalat, maka berkata imra'atun minhunna jazlatun, maka bertanya seorang wanita yang cerdas di antara para wanita, wa malana ya Rasulullah, ada apa dengan kami ya Rasulullah, aktsarul nar, mengapa kami termasuk paling banyak penghuni neraka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, li'anna kunna, karena sesungguhnya kalian tuktsirnal lakna, banyak melaknat, wa takfurnal ashir, dan kufur terhadap suami. Ini yang penting, yakni kufur terhadap suami. Ini untuk para wanita agar supaya diperhatikan. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di antara bentuk kekufurannya terhadap suami? Nabi SAW bersabda di riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, lau asanta ila idahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'atu minka khairan qat. Lau asanta, wahai suami, seandainya kamu berbuat baik ila ahadahunna, lau asanta ila ihdahunna, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara istri kalian, adahro, sepanjang tahun, thumma ra'at minka syai'an, kemudian istri Anda itu melihat kejelekan, satu kejelekan yang ada pada diri kalian, qalat, maka wanita tersebut akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, sungguh wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Itu kebanyakan wanita, maka harus diistighfari dan bertobat, banyak bersedekah.
yakni menjadi wanita-wanita yang dermawan. Oleh karena itu, wahai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, terutama yang hadir di pagi hari ini, termasuk orang-orang yang bertakwa, yang menjadi wali-wali Allah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aizzal islam al muslimin wa adhillash syirka al musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa hdul man hudal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha ma batan baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.